Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita lebih semangat untuk melakukan pembelajaran. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi kelas 6, tema 2, subtema 1, dan pembelajaran 1. Namun sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Sebelum Ibu menyampaikan materi pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Yang keempat, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Yang kelima, siswa mampu menulis laporan hasil pengamatan terhadap ciri-ciri satu jenis tumbuhan terkait habitatnya. Baik anak-anak, gambar apakah ini? Ya benar, ini adalah gambar bendera merah putih. Kapan bendera merah putih dikibarkan? Ya benar, pada tanggal 17 Agustus 1945. Apa makna bendera merah putih bagi Indonesia? Ya benar, warna merah putih sebagai simbol jati diri bangsa. Panitia Bendera Kebangsaan Merah Putih menggunakan dua warna tersebut sebagai simbol yang kemudian menjadi jati diri bangsa Indonesia. Warna merah berarti berani dan warna putih berarti suci. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarkannya dari radio atau dari tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Baik anak-anak, silakan kalian membentuk kelompok. Kemudian kalian amati tulisan berikut ini bersama kelompok kalian. Saya beri waktu 1 menit. Baik, saya rasa waktu mengamati sudah selesai. Anak-anak, berisi apakah tulisan ini? Silahkan salah satu perwakilan kelompok dipersilahkan untuk menjawabnya. Baik anak-anak, setelah berdiskusi, Ibu akan memberikan materi sebagai penguatan untuk hari ini. Silahkan diperhatikan baik-baik. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia, bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa di Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini de facto diikuti oleh pengakuan dari negara lain atau de jure. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Yang terakhir, tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Halo anak-anak, masih semangat ya untuk mengikuti materi yang kedua? Masih dong ya? Oke, kalau sudah semangat seperti ini, Ibu juga semangat mengajarnya. Nah, materi yang kedua ini membahas tentang menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
Nah, materi yang akan kita bahas yaitu tentang tumbuhan. Nah, bagaimana tumbuhan itu beradaptasi dengan lingkungannya? Tentu sangat berbeda ya. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh yaitu tentang bunga teratai. Di sini ada yang sudah tahu bunga teratai itu tempat tinggalnya di mana? Ya, di mana? Ya betul, di air. Nah, pinter, di air. Lalu Ibu mau tanya nih, kenapa bunga teratai bisa hidup di air? Ya, kenapa? Karena nggak punya tempat tinggal. Ya Allah, bukan begitu sayangku ya. Jadi bunga teratai itu mempunyai beberapa kelebihan, bisa hidup di air. Nah, tidak semua tumbuhannya bisa hidup di air. Nah, sekarang Ibu punya teks tentang bunga teratai. Ibu minta semua membaca dulu ya tentang teks ini, agar semua tahu. Oke, gimana? Oke, Ibu pandu. Ya, oke. Bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar, sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Lalu daun teratai bundar dan lebar. Jadi bentuk dari daun teratai itu adalah bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Lalu, teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Nah, sekarang Ibu tanya nih, bagaimana tumbuhan teratai ini bisa bertahan hidup di air? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo, akan Ibu kasih nilai loh. Ya, apa Salsa? Ya, betul, karena mempunyai batang yang berongga sehingga bisa ya, betul, bernafas. Terus apa lagi? Ayo. Ya, Fadil, apa? Ya, mempunyai daun yang lebar sehingga bisa menyerap matahari. Untuk apa? Untuk berfotosintesis. Betul sekali. Terus apa lagi? Ayo. Ya, Mawa? Ya, betul. Mempunyai tangkai daun yang menjalar sehingga bisa mengapung di air. Nah, betul semua ya. Oke, Ibu rasa sudah paham nih cara menganalisis makhluk hidup atau tumbuhan bisa menyesuaikan diri di lingkungannya. Nah, sekarang Ibu minta untuk membuat 3 kelompok. Ya. Jadi masing-masing kelompok terdiri dari 3 anak. Langsung saja ya Ibu tunjuk. 1, 2, 3 kelompok 1. 1, 2, 3 kelompok 2. 1, 2, 3 kelompok 3. Nah, tugas dari masing-masing kelompok ini adalah berkeliling lingkungan sekolah ini. Nah, lalu mencari box berwarna putih. Nah, di masing-masing box, jadi ada 3 box ya. Di masing-masing box itu sudah ada gambar tumbuhan beserta informasinya. Nah, informasinya berupa bagaimana cara tumbuhan tersebut beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, tugas kalian nanti adalah memilih salah satu saja tumbuhan yang akan kalian diskusikan. Nah, lalu kalian mencatat nama tumbuhannya apa, ciri-cirinya bagaimana, lalu bagaimana cara tumbuhan itu beradaptasi. Nah, kalau sudah nanti Ibu tunggu di dalam kelas lagi ya. Nah, sekarang Ibu kasih waktu berapa menit? Berapa? Oke, 5 menit saja untuk mengerjakan tugas kalian. Oke, silahkan Ibu tunggu ya. Oke, bagaimana sudah dengan tugasnya? Oke, pintar, sesuai tepat waktu. Nah, oke,
Sekarang tugas dari masing-masing kelompok yaitu ada perwakilan satu anak untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Ayo, jadi perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan. Ayo, siapa yang mau duluan? Kalau ada yang mau duluan akan mendapat nilai plus loh dari guru. Ayo, siapa? Oke, kelompok 1 beri oplos untuk kelompok 1. Ya, ayo silahkan disampaikan kepada teman-temannya tumbuhan apa yang sudah kamu diskusikan, yang sudah kamu pilih. Nama tumbuhannya apa? Oke, kamu memilih bunga mawar. Oke, silahkan disampaikan. Oke, beri oplos untuk kelompok 1 ya. Jadi kelompok 1 memilih bunga mawar. Adaptasi bunga mawar ya. Oke. Jadi kesimpulannya adaptasi bunga mawar adalah dengan cara durinya. Nah, duri yang tajam di batangnya. Duri ini digunakan untuk melindungi bunga mawar dan membantu bunga mawar merambat, serta bunga yang menarik hewan penyerbu. Duri ini sangat tajam dan membantu melindungi mawar dari hewan pemangsa atau herbivora dan perusak tanaman. Ibu tanya nih, masih ingat nggak hewan herbivora itu contohnya apa? Ada yang tahu? Ya, Faris, apa Faris? Ya, betul, sapi. Lalu apa lagi? Ya, Salsa, apa? Ya, betul, kambing. Ya, bisa ya. Terus, kalau hewan perusak tanaman itu apa contohnya? Ya, tikus. Nah, masih banyak lagi ya. Oke, kita beri oplos dulu untuk kelompok 1. Ya, mendapat nilai plus ya. Oke, pintar. Terus selanjutnya, kelompok berapa yang mau maju ke depan? Harus mau, harus berani. Nah, nggak usah malu-malu, ayo. Oke, kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, silahkan maju ke depan kelompok 3. Oke, kelompok 3 akan mendiskusikan, akan mempresentasikan tentang bunga apa? Kelompok kalian memilih tentang tumbuhan apa? Oke, kaktus. Nah, silahkan disampaikan kepada teman-temannya hasil dari diskusi kalian. Oke, beri oplos untuk kelompok 3. Jadi, hasil dari diskusi kelompok 3 yaitu tentang bunga kaktus. Kaktus merupakan tanaman yang hidup di daerah panas. Batang kaktus tebal dan berlapis lilin. Batang kaktus yang tebal berfungsi sebagai tempat persediaan air. Seluruh permukaan batang kaktus tertutup oleh duri. Duri tersebut berguna sebagai pelindung diri. Nah, siapa yang pernah pegang pegang duri dari kaktus? Ya, sakit. Nah, sakit kan? Nah, itu gunanya untuk melindungi diri dari perusak tanaman. Pinter. Beli oplos untuk kelompok 3. Iya. Selanjutnya tinggal kelompok 2, silahkan maju ke depan. Ayo. Nah, kelompok 2 memilih tentang tumbuhan apa? Oke, tumbuhan paku. Silahkan disampaikan kepada teman-temannya. Oke, kelompok 2 memilih tentang tumbuhan paku. Oke, akan Ibu bacakan ya sedikit tentang tumbuhan paku. Bentuk adaptasinya seperti apa? Nah, bentuk adaptasi tumbuhan paku antara lain yaitu bentuk daun lebar dan tipis, sehingga mempercepat penguapan air. Stomata lebih banyak terdapat di permukaan atas daun, dan sering melakukan gutasi atau proses pengeluaran air di sepanjang tepi daun. Daun dan batang memiliki lapisan kutila dan lilin yang tipis.
Oke, bisa dipahami ya dari ketiga contoh tumbuhan tersebut bagaimana cara tumbuhan tersebut beradaptasi? Oke, bisa dipahami. Oke, sekarang Ibu akan menarik kesimpulan terlebih dahulu ya. Jadi kesimpulannya, tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Oke, materi kali ini selesai ya. Terima kasih untuk partisipasinya anak-anak. Terima kasih untuk semangat belajarnya hari ini. Semoga ilmu yang sudah Ibu berikan bermanfaat dan barokah untuk kalian semua. Amin. Oke, tetap semangat belajar ya. Habis ini masih ada satu materi lagi, yaitu tentang bahasa Indonesia. Oke, terima kasih. Sampai bertemu kembali. Dadah. Wah, halo anak-anak semua. Wah, tidak terasa ya, sekarang sudah materi yang ketiga. Nah, tadi kan sudah belajar tentang proklamasi kemerdekaan dan juga pengenalan tentang makhluk hidup berupa tanaman kan? Nah, tadi kan sudah belajar tentang pelajaran IPA dan juga IPS. Sekarang kita akan belajar tentang pelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran kali ini ya. Sekarang kita akan membahas tentang kata tanya. Apa saja sih kata tanya? Kata tanya itu berupa apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan juga di mana. Dalam dan untuk penghafalan 6 unsur kata tanya tadi bisa disingkat dengan adiksi Mbak. A untuk apa, di untuk di mana, K untuk kapan, C untuk siapa, M untuk mengapa, dan B untuk bagaimana. Kata tanya, kalau dalam bahasa Inggris, biasa disebut dengan 5W1H. Apa saja sih 5W1H itu? 5W1H terdiri dari what, who, why, when, where, dan how. Yang pertama adalah what. What itu artinya adalah apa. Ya, apa. Yang bisa dijelaskan apa yang terjadi atau seperti yang tertera dalam what atau apa merupakan unsur utama dalam penulisan karena memiliki topik utama dalam pembahasan. Seperti contoh soalnya, apa yang sedang terjadi di sekolah? Kita menjawab, di sekolah terdapat upacara bendera memperingati kemerdekaan Indonesia. Yang kedua adalah who, bisa diartikan dengan siapa. Siapa ini adalah siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut, atau orang yang terlibat di dalam, atau bisa disebut sebagai pelaku utama dan orang-orang lain yang turut mendukung peristiwa atau topik yang sedang dibahas. Seperti contoh, soalnya siapa yang terlibat dalam upacara tersebut? Kita dapat menjawab dengan seperti jawabannya adalah kepala sekolah, guru, staf, dan para murid-murid. Yang ketiga adalah when atau kapan, dan dapat dijelaskan adalah kapan peristiwa itu terjadi. Kapan dapat juga diganti menjadi bila mana. Di sini kita diminta untuk memberitahu informasi yang tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi. Bisa berupa tanggal, bulan, dan juga tahun. Seperti contoh, kapan upacara bendera itu diselenggarakan? Dan jawabannya, upacara itu diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus. Yang keempat adalah di mana, atau bahasa Inggrisnya ada where, yang dapat dijelaskan di mana peristiwa itu terjadi. Di sini kita disuruh untuk menjabarkan tempat kejadian dalam peristiwa supaya pembaca peristiwa tersebut mengetahui
lokasi tempat kejadian. Seperti contoh, di mana upacara kemerdekaan itu dilaksanakan? Jawabannya, upacara bendera dilaksanakan di lapangan belakang sekolah. Kata tanya yang kelima adalah why atau dapat diartikan mengapa dan dapat dijelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Mengapa ini ditambahkan dalam pertanyaan untuk menjelaskan sebab suatu peristiwa itu terjadi. Dan biasanya pertanyaan mengapa dijawab dengan karena. Seperti contoh soal mengapa upacara kemerdekaan dilakukan di lapangan belakang sekolah? Jawabannya, karena lapang belakang sekolah lebih besar daripada lapangan depan sekolah. Yang keenam atau yang terakhir, kata tanya yang terakhir adalah who atau bagaimana. Bagaimana peristiwa itu terjadi dan dapat dijelaskan bagaimana ini mengharuskan membuat pertanyaan atau penulis untuk menjabarkan proses terjadinya peristiwa tersebut. Seperti masih dengan yang sama, maka akan menjelaskan proses kegiatan upacara kemerdekaan dari awal hingga akhir dan bagaimana upacara tersebut bisa terjadi. Nah, itu tadi serangkaian penjelasan tentang kata tanya yang Ibu sampaikan. Apakah sudah jelas semuanya? Semoga jelas dan dapat dimengerti ya. Selanjutnya, Ibu meminta kalian untuk membuat pertanyaan dari kata tanya yang Ibu sampaikan tadi, yaitu ada 6 unsur ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan satu contoh lagi dari pembelajaran yang sebelumnya, yaitu proklamasi kemerdekaan. Mari kita buat bersama-sama juga ya. Yang pertama adalah, apa ya? Apa? Pertanyaannya yaitu, apa peristiwa yang terjadi? Jadi jawabannya apa? Proklamasi kemerdekaan. Lalu soal yang kedua yaitu siapa? Jadi pertanyaannya bagaimana? Siapa yang terlibat dalam proklamasi? Jadi jawabannya apa? Yang terlibat dalam proklamasi adalah I.R. Soekarno dan Muhatta sebagai penanda tangan dalam teks proklamasi. Lalu ada juga Muhammad Soebarjo, lalu BM Dia, Sayuti Melik, Sukarni, Suedarjo, dan masih banyak lainnya. Lalu pertanyaan yang ketiga yaitu tentang kapan. Soalnya, kapan peristiwa proklamasi kemerdekaan itu terjadi? Jawabannya, proklamasi kemerdekaan terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Lanjut, soal yang keempat tentang di mana. Soalnya, di mana lokasi proklamasi kemerdekaan itu? Jawabannya, di kediaman Soekarno, Jalan Pangesan, Timur nomor 56. Nah, langsung kita ke pertanyaan yang kelima tentang mengapa. Soalnya, ya, mengapa proklamasi kemerdekaan terjadi? Jawabannya, karena apa ayo? Ya, karena negara Indonesia ingin merdeka dari para penjajah. Lanjut, soal yang terakhir adalah bagaimana. Soalnya, bagaimana proklamasi kemerdekaan terjadi? Jawabannya bagaimana? Ya, diawali dari jatuhnya bom di Jepang di daerah Nagasaki dan Hiroshima oleh pasukan Amerika Serikat atau biasa disebut sekutu, sehingga peristiwa itu dijadikan sebagai kesempatan oleh negara kita untuk merdeka dengan cara proklamasi kemerdekaan. Nah, itu tadi serangkaian materi yang Ibu sampaikan. Semoga semua paham ya.
Nah, itu tadi serangkaian penjelasan tentang pelajaran IPS, IPA, dan juga Bahasa Indonesia, tematik tema 2 Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1 Rukun dalam Perbedaan. Semoga semuanya paham ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.